Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menyampaikan yaitu ancaman bagi orang yang nekat batalkan puasa Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita semua untuk kembali menyucikan diri dari segala sifat-sifat tercela yang selama ini ada dalam diri kita semua, serta menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berpuasa. Sebab tujuan utama dibalik diwajibkan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam surat di atas harus benar-benar kita jaga dengan benar. Semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita hindari. Apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan berdosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dalam Islam, yaitu 1 orang yang bepergian dengan radius perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar sholat. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang tua yang tidak berdaya atau jompo. Yang keempat, wanita hamil. Yang kelima, orang yang tercekik haus. Yang keenam, wanita menyusui. Selain 6 golongan di atas, orang tidak boleh hukumnya untuk membatalkan puasa dengan sengaja dan nekat tanpa alasan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Bahkan toh sekalipun suatu saat ia mengganti qada puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan, tidak bisa setara dengan satu puasa di bulan Ramadan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasa Allahu azza wa jalla lau lam yaqdi anhu wa in shomad dahra kullahu. Artinya, barang siapa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Syekh
Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan maksud puasa qadha tidak bisa menjadi pengganti dari puasa 1 hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan, yaitu bahwa 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak sama keutamaannya dibanding dengan puasa di selain Ramadan, sekalipun puasa terus menerus. Hal itu disebabkan dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang. Sementara puasa qadha yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qadha puasa yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa setara keutamaan dan keberkahannya dengan hari-hari di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dengan nekat membatalkan puasanya di bulan Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun atani rajulani fa akhadha bidab'aya summan tulika bi faida ana bi qaumin mu'allakina bi araqibihim musaqqatun asdaquhum tasilu asdaquhum dama qultu man haula'i qala haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Artinya dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku, kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya. Dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dibolehkan waktunya berbuka puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Terakhir, mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita batalkan, karena hal itu sangat merugikan kita semua. Dan ancamannya sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari sesuatu yang membatalkan. Mari kita jaga juga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang kita jalani tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Adapun sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khamsun yuftirna shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nadru bisyahwati wal yaminu al-kadibah. Artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, yaitu 1. Membicarakan orang lain, 2. Mengadu domba, 3. Berbohong, 4. Melihat dengan syahwat, yang 5. Sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.